Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita buka Alkitab kita, firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai 14. Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, salah satu cita-cita, harapan kita, perjuangan kita dalam kehidupan kita adalah keberhasilan dan kesuksesan. Pasti kita semua mengharapkan supaya kita menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses dalam setiap kehidupan kita. Hal itu adalah wajar-wajar saja. Tetapi perlu kita ingat, untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan, ada sesuatu hal yang harus kita miliki, yaitu kemampuan kita untuk berubah. Kemampuan kita untuk ditransformasi. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin sukses dalam kehidupan kita, kita harus memiliki kemampuan kita untuk berubah. Kemampuan kita untuk ditransformasi. Karena satu-satunya jalan untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan adalah kemampuan kita untuk berubah. Untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, kita harus menyingkirkan pemikiran-pemikiran lama. Jadi kita harus mampu menyingkirkan, menjauhkan segala pemikiran-pemikiran lama, kelemahan yang membuat kita gagal. Dan kita mulai mengambil sebuah langkah dan tindakan perubahan untuk kehidupan yang lebih baik, menuju masa depan yang lebih baik. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus mampu menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang lama, kelemahan-kelemahan yang membuat kita menjadi gagal. Tetapi kita melangkah kehidupan yang baru, usaha yang baru, cara berpikir yang baru dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita semua, mengajak orang-orang percaya supaya kita masing-masing hidup dalam perubahan dan hidup dalam transformasi oleh firman Allah dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita berubah, supaya kita ditransformasi menuju hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Perubahan dalam kehidupan atau transformasi itu terjadi dalam kehidupan kita ketika kita dapat beralih dari anak-anak gelap menjadi anak-anak terang.
dari anak-anak duniawi menjadi anak-anak Allah. Jadi perubahan itu terjadi ketika kita berani melangkah dari anak-anak kegelapan, dari anak-anak duniawi ini menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Taufik firman Tuhan hari ini, hiduplah sebagai anak terang. Jadi kalau kita ingin berhasil, kita ingin mau sukses dalam setiap kehidupan kita, kita harus berubah. Kita harus berani melangkah hidup sebagai anak-anak terang. Paulus mengatakan, memang dahulu kamu adalah anak-anak kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Allah di dalam Yesus Kristus telah mentransformasi kita, telah memindahkan kita dari anak-anak gelap menjadi anak-anak terang. Kata sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi Paulus memakai kata sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang adalah menekankan suatu tindakan dan perbuatan kita. Jadi Paulus mengatakan sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi Paulus mengharapkan supaya kita bergerak, kita melangkah menuju kehidupan baru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai anak-anak terang, kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus menunjukkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi Paulus mengatakan supaya kita bergerak, kita mengadakan langkah yang tepat untuk menuju kehidupan baru. Kehidupan baru itu adalah kehidupan yang lain dengan dunia ini. Karena kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dunia ini adalah bertentangan dengan kerajaan Allah. Kalau kita buka Alkitab kita 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17, inilah perbuatan kita sebagai anak-anak terang, sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi kita sekarang dapat membedakan kalau dunia ini adalah hidup dalam keangkuhan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, tetapi itu semua adalah dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan-keinginan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dalam dunia ini adalah keangkuhan, adalah keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata. Itu semua bukan dari Allah, tetapi dari dunia. Tetapi kita harus ingat, segala sesuatunya itu akan berlalu. Tetapi yang melakukan perbuatan atau keinginan Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Bahkan dalam Roma 12 ayat 2. Kalau kita buka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian Alkitab kita, Roma 12 ayat 2 mengatakan, Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tahu tadi bahwa di dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan kehidupan yang dalam keangkuhan. Oleh karena itu, janganlah serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan bumimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan di hadapan Allah dan yang sempurna. Jadi kita tahu apa itu yang keinginan-keinginan dunia ini, sehingga kita sebagai anak-anak terang, kita tidak sama dengan dunia, tetapi kita akan membaharui akal budi kita sehingga kita dapat membedakan mana yang baik. Jadi anak-anak terang itu tahu mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna, mana yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai orang-orang yang telah dibaharui dan yang telah ditransformasi oleh Kristus, kita harus mengalami perubahan oleh akal budi kita. Jadi perubahan itu kita mulai dari pribadi kita masing-masing, dan perubahan itu terjadi dengan perubahan akal budi kita. Sehingga dengan akal budi kita, kita mampu membedakan apa yang dikehendaki Allah, apa yang berkenan di hadapan Allah, apa itu yang sempurna bagi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang yang telah dibaharui di dalam Kristus, sebagai anak-anak terang, kita harus dapat menguji segala sesuatunya, tetapi kita berpegang kepada yang baik. Kita dapat menguji, kita tes segala sesuatunya, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna, sehingga kita tetap berpegang kepada yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kita melakukan hal-hal yang kita tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kegelapan, yaitu yang tidak berbuah apa-apa, yang tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Kita menyingkirkannya, kita menjauhkannya, bahkan menyebut saja pun adalah merupakan sesuatu hal yang tidak baik, sekalipun itu di tempat-tempat yang tersembunyi. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus tahu mana itu yang baik, mana yang dikehendaki Allah, mana yang sempurna, sehingga segala sesuatunya kita uji, kita tes. Dengan menguji segala sesuatunya, kita mampu membedakan, oh inilah yang dikehendaki Allah, oh inilah yang selalu dinantikan Allah, oh inilah buah yang baik di dalam kehidupan kita. Bahkan Paulus mengatakan, bangkitlah dan bangunlah dari antara orang-orang mati. Bangkitlah dan bangunlah. Artinya kita harus bergerak, kita harus bangkit, kita harus bangun, kita harus berjuang. Bangun dan bangkit artinya kita harus bergerak, mengadakan sesuatu gerakan, mengadakan suatu perbuatan, sehingga kita menuju cahaya terang Allah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus tahu bahwa perbuatan-perbuatan baik itu haruslah kita perjuangkan. Haruslah kita selalu yang melakukannya di depan semua orang, sehingga dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan akan sesuatu kesaksian bagi dunia ini. Oleh karena itu kita harus bangkit, kita harus berbuat, mewujudkan bahwa Kristus itu adalah terang dan cahaya yang menuntun ke arah hidup yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam ayat 15, kalau kita perhatikan ayat 15, Paulus mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Jadi orang-orang yang menjadi terang itu bukan hidup seperti orang bebal, tetapi dia hidup sebagai orang-orang yang arif. Bebal artinya bodoh. Jadi kita tidak bisa dibodoh-bodohi oleh dunia. Kita tidak bisa dikelabui oleh dunia, karena kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang dikehendaki Allah. Tetapi Allah menginginkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang arif. Arif artinya bijaksana, cerdik,
pintar. Jadi Allah itu mengarahkan kehidupan kita supaya kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang arif, yang dapat membedakan mana itu yang baik, mana itu yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan telah memanggil dan mengutus kita menjadi terang dan garam ke dalam dunia ini. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan supaya kita menunjukkan terang kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga dengan terang yang bersinar, dengan perbuatan dan tingkah laku kita, sehingga itu adalah merupakan suatu kesaksian bagi dunia. Dan mereka juga akan ikut bersaksi untuk memuji dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Jadi Tuhan Yesus mengharapkan setiap orang percaya, setiap orang yang telah mengaku sebagai anak-anak Allah, dia harus bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik, dengan perbuatan-perbuatan kita yang berkenan di hadapan Allah, dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga dunia ini akan memuliakan Yesus Kristus. Dengan perbuatan baik yang kita lakukan, itu adalah merupakan suatu kesaksian dan pernyataan bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita menunjukkan cahaya terang dengan perbuatan-perbuatan kita, sehingga dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, mereka juga turut memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, sehingga dengan demikian dapat kita katakan hidup menjadi terang itu, hidup menjadi garam dalam kehidupan kita memiliki arti 4. Hal ini mungkin sudah biasa kita dengar. Kita ini adalah anak-anak terang. Tetapi kalau kita anak-anak terang, terang itu, garam itu harus kita nyatakan dengan 4 sikap kita. Yang pertama, orang Kristen berbeda secara asasi dengan dunia ini. Dunia gelap, kitalah yang menjadi terang. Dunia mengalami ketidakabadian, mengalami kemerosotan, tetapi kitalah sebagai penguat dan pengawet dunia ini. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau Allah mengutus kita menjadi garam dan terang dunia, yang pertama kita harus tahu kita berbeda dengan dunia ini secara asasi. Dunia ini akan berlalu. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Tetapi kitalah yang membawa terang. Kitalah yang mengarahkan dunia ini kepada terang Kristus di dalam dunia ini. Yang kedua, orang Kristen hidup di dalam dunia, tetapi tidak sama dengan dunia. Secara sosial, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tidak dapat berpisah dengan dunia ini. Kita tinggal di dalam dunia ini, kita hidup di dalam dunia ini, kita melakukan ibadah kita di dalam dunia ini, tetapi dunia ini tidak dapat mempengaruhi kita. Itulah keunikan nilai orang Kristen sebagai garam dan terang. Kita tinggal di dalam dunia ini, kita harus berbaur dengan dunia ini, tetapi kita harus berbeda dengan dunia. Yang ketiga, orang Kristen sebagai terang dan garam tidak dapat dipengaruhi oleh dunia, tetapi kitalah yang mempengaruhi dunia. Sama seperti garam. Garam itu tidak pernah dipengaruhi oleh ikan-ikan. Apa itu yang kita masak? Tetapi garam itulah yang mempengaruhi dia. Seperti itulah kehidupan orang Kristen, bahwa dunia ini tidak dapat mempengaruhi kita, tetapi kitalah yang mempengaruhi dunia ini. Kitalah yang mewarnai. Kitalah yang mengarahkannya.
Kitalah yang membawanya ke dalam Kristus Tuhan kita. Yang keempat, orang Kristen harus memelihara keunikan dalam dunia ini. Salah satu keunikan kita adalah kita tinggal di dalam dunia, hidup di dalam dunia, tetapi tidak berasal dari dunia. Kita tinggal dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenal kita. Adalah suatu keunikan. Tetapi kita harus menerimanya. Kita hidup di dunia ini. Kita tinggal di dalam dunia ini. Tetapi kita tidak berasal dari dunia. Dan dunia tidak memiliki kita. Keempat inilah yang merupakan nilai orang Kristen di dunia ini sebagai terang dan garam. Kita orang Kristen berbeda secara asasi di dunia ini. Dunia gelap, kitalah yang menjadi pembawa terang. Dunia mengalami ketidakabadian, tetapi kitalah yang menyempurnakannya. Orang Kristen hidup dalam dunia, tetapi tidak sama dengan dunia. Secara sosial, kita tidak bisa terpisah dengan dunia ini. Kita harus berbaur dengan dunia. Tetapi dunia tidak akan dapat mempengaruhi kita. Orang Kristen sebagai terang dan garam tidak dapat mempengaruhi. Tidak dapat dipengaruhi oleh dunia. Tetapi kitalah yang mempengaruhinya. Orang Kristen harus memelihara nilai keunikan kita. Kita berada di dalam dunia, hidup di dalam dunia, tetapi tidak dari dunia dan bukan untuk dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau taufik firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak terang, sehingga terang itu harus berbuahkan 3 hal dalam kehidupan kita. Tadi ada 4 sebagai arti dari terang. Tetapi terang itu harus kita nampakkan dengan buah. Buah terang itu adalah yang pertama, supaya kita senantiasa hidup di dalam Kristus. Kalau kita telah mengaku adalah anak-anak terang, hiduplah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian senantiasa bersama dengan Kristus. Janganlah menjauh, janganlah terpisah dengan Kristus. Tetapi kita harus satu dengan Kristus bagaikan pohon anggur. Kristuslah yang menjadi pokoknya, kitalah menjadi ranting-rantingnya. Kita harus menjadi satu dengan Kristus. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah buah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita telah memiliki 4 nilai-nilai terang di dalam kehidupan kita, sehingga dengan terang itu kita akan membuahkan, kita akan menunjukkan kehidupan kita bahwa kita selalu senantiasa tinggal di dalam Kristus. Karena siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang kedua, kita harus menunjukkan perbuatan baik. Yaitu Paulus menegaskan dalam firman Tuhan hari ini ayat 9. Buah-buah dari terang itu. Karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita telah mengaku menjadi anak-anak terang, tunjukkanlah buah terang itu. Dengan kebaikan, dengan keadilan, dan kebenaran dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita selalu hidup dekat dengan Yesus Kristus karena Dia adalah sumber terang dalam kehidupan kita. Setiap orang yang hidup di dalam Kristus, dia akan memiliki terang. Karena Kristus itu adalah sumber terang, sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia ini. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mendekatlah kepada sumber terang, yaitu Yesus. Karena cahayanya bukan hanya membawa kehangatan, tetapi juga membawa perubahan. Mendekatlah kepada terang Kristus itu.
Karena cahaya terang Kristus itu bukan hanya membawa kehangatan, tetapi membawa perubahan. Kalau kita tadi kita katakan, kalau kita ingin berhasil, ingin sukses, kita harus berubah, memperbaharui diri kita. Orang yang selalu di dalam Kristus, dia akan diperbaharui karena terangnya bukan hanya membawa kehangatan, tetapi juga membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi ada 4 nilai kita sebagai terang dan garam, tetapi keempat nilai ini kita nyatakan dengan 3 sikap kita dalam kehidupan kita. Kita akan selalu hidup bersatu dengan Kristus. Yang kedua, kita menunjukkan buah-buah yang baik, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran dalam kehidupan kita. Dan selalu kita mendekat ke sumber cahaya terang itu. Karena cahaya terang itu bukan hanya membawa kehangatan, tetapi membawa perubahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita senantiasa menunjukkan tingkah laku kita sebagai anak-anak terang dengan kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam kehidupan kita, sehingga dunia ini tahu bahwa kita ini adalah anak-anak terang, dan mereka juga akan turut juga memuji dan memuliakan Allah. Amin. Kita berdoa. Syukur, terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik. Betapa besarnya kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang memindahkan kami dari kegelapan menjadi anak-anak terang. Kiranya Engkau selalu menguatkan kami, sehingga kami akan memelihara nilai-nilai kami seperti garam dan terang dunia. Sekalipun kami berada di dalam dunia ini, tetapi kami tidak akan sama dengan dunia. Karena dalam dunia ini adalah melakukan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata, dan keangkuhan. Itu semua bukanlah buah-buah terang. Tetapi Engkau menguatkan kami sehingga dengan bantuan dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menunjukkan segala perbuatan yang baik, yang adil, dan yang benar di hadapan-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya Engkau juga memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang dapat beribadah pada saat ini. Kiranya Engkau juga memberi kekuatan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua menjadi anak-anak terang melalui tingkah laku dan perbuatan kami. Kami mampu menguji segala sesuatunya, tetapi tetap berpegang kepada yang baik di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau menguatkan kami untuk melakukan perubahan, meninggalkan sifat-sifat lama yang tidak mendukung cita-cita dan perjuangan kami dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir dalam ibadah kami hari ini. Mungkin karena pekerjaan atau mungkin karena sesuatu hal. Kiranya Engkau juga memberkati mereka. Ada juga mungkin saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau juga memberkati segala proses pengobatan mereka, sehingga mereka akan segera sembuh dan dapat bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di minggu-minggu yang akan datang. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu yang ulang tahun pernikahan dan kelahiran hari ini dan minggu ini. Kiranya Engkau memberkati, memberi kebahagiaan, panjang umur, memberkati setiap keluarga, sehingga suami dan istri dan anak-anak selalu hidup di dalam sukacita dan kebahagiaan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, anggota jemaat kami yang mengalami duka cita
pada saat ini karena salah satu dari keluarga mereka meninggal. Kiranya Engkau memberi kekuatan, menghibur mereka. Bapa di surga, juga kami berdoa buat anak-anak kami. Kami tahu pada saat ini mereka memasuki masa-masa ujian. Kiranya Engkau memberi kebentaran, kekuatan, kesehatan, sehingga mereka selalu semangat untuk mengulang-ulangi segala pelajaran mereka, sehingga mereka akan berhasil untuk melewati ujian mereka yang mereka hadapi. Berkatilah guru-guru pengajar mereka, berkati orang tua mereka. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk bersama dengan kami para hamba-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk menerima segala berkat-Mu. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.